Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita adalah kalkulus 3 pertemuan ke-12 ya, hari Kamis tanggal 17 Juni 2021. Pokok bahasanya itu adalah titik maksimum dan minimum. Nah, diketahui di sini Z sama dengan fungsi XY. Fungsi X-nya akan mencapai ekstrim jika do F per do X sama dengan 0 dan do F per do Y sama dengan 0 ya. Untuk memenuhi jenis ekstrimnya kita gunakan rumus diskriminan ya. D sama dengan ini ya, di video sebelumnya ya, sama rumusnya ya. Nah, kemudian D sama dengan ini kan karena 4-nya kita hilangkan sama ya. Nah, jika D nya lebih kecil dari 0 dan turunan kedua terhadap X nya lebih kecil dari 0, maka disebut harganya maksimum. Jika D nya lebih kecil dari 0 dan turunan kedua terhadap X lebih besar dari 0, maka harganya disebut minimum ya. Nah, jika D nya lebih besar dari 0, tidak ada maksimum dan atau minimum. Jika D nya sama dengan 0, mungkin diperoleh maksimum, mungkin minimum, atau tidak sama sekali ya. Nah, di sini tentu contoh soal tentukan harga ekstrim dari fungsi X pangkat sama dengan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 min 3X min 12Y ditambah 20, serta tentukan jenis ekstrimnya. Syarat ekstrim tadi sudah dijelaskan bahwa do F per do X sama dengan 0 dan do F per do Y sama dengan 0. Maka soal ini kita turunkan terhadap X ya. Nah, ini berarti 3X kuadrat, ini tidak ada, ini 0 karena tidak ada X ya. Lalu ini kita turunkan terhadap X, turunan X 1 kali 3, 3. Ini turunannya 0 karena tidak ada X, ini juga 0, ini sama dengan 0. Maka ini kita bagi 3 semua boleh ya. X kuadrat min 1 sama dengan 0. Maka X kuadrat 1. Jadi plus minus ya. X 1 nya 1, X 2 nya min 1. Kemudian kita turunkan terhadap Y ya, yang ini. Ini turunannya 0 karena tidak ada Y. Jadi ini turunannya adalah 3Y kuadrat. Ini turunannya 0, tidak ada Y. Ini turunannya 12Y, Y terus 1 turunannya 1 kali 12 sama. Maka ini kita bagi dengan 3 ya. Jadi ini Y kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka nanti hasilnya Y kuadrat sama dengan 4 Y plus minus 2 ya. Jadi Y 1 nya 2, Y 2 nya min 2. Maka titik ekstrim yang didapat itu adalah 1,2 ya. Jadi X nya tadi 1 dengan Y 1 ini ya. Kemudian X nya 1 tadi dengan min 2 ini. Kemudian yang X1 tadi kan ini kan ada 2 ya X nya. Sekarang X min 1 dengan ini. Kemudian X min 1 dengan ini ya, ini. Nah, untuk mengetahui maksimum dan minimum maka kita gunakan rumus tadi ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, berarti kita akan mencari ini ya. Jadi tadi kan diturunkan terhadap X, hasilnya ini. Nah, lalu kita turunkan lagi terhadap X lagi ya. Jadi do per do X dari ini ya. Jadi hasilnya 6X ya. Nah, kemudian ini kita turunkan terhadap Y ya, hasilnya tadi 3Y kuadrat min 12. Nah, lalu ini do per do Y ya. Nah, ini itu sama dengan do per do Y dari do F per do Y. Jadi kita turunkan lagi terhadap Y, ini do F per do Y nya tadi kan ini kan. Nah, ini. Maka ini kalau kita turunkan dia 6Y ya. Nah, kemudian yang ini tadi sama yang tadi saya bilang ini. Itu maksudnya adalah do per do X dari do F per do Y, dari do F per do Y ya. Jadi do per do X dari do F per do Y nya kan ini ya, ini. Ini diturunkan terhadap X, karena tidak ada X maka turunannya 0 ya. Lalu kita masukkanlah ke rumus tadi. Ini kan 0 ya, turunnya min 6 kali ya Y kali 6X. Nah, ini ya, kita masukkan ke rumus ini. Ini kan 0, ini tadi kan 6X ya, yang ini 6X, yang ini 6Y ya. Nah, kita masukkan sini 6Y dulu, tadi ini dulu kan rumusnya kan, nih rumusnya ini 0, ini terhadap Y dulu, ini baru X. Jadi terhadap Y tadi 6Y, ini 6X sama dengan 6.
Jadi D-nya adalah min 36 XY. Kita masukkan titik kita tadi kan ada berapa itu ya, untuk titik 1,2. Hasilnya min 72 ya. Nah, kita cek ininya lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar maka berarti kita peroleh titiknya maksimum ya. Yang tadi pertama saya jelasin. Nah, ini ya. Kalau dia lebih besar berarti kita dapat minimum. Kalau ininya lebih kecil, tadi kan lebih kecil ya dapatnya. Tapi ini kita cek apakah ini lebih besar atau lebih kecil. Ini lebih kecil dia maksimum. Kalau hasilnya ini lebih besar dia minimum. Kita turunkan ya. Nah, ini tadi. Nah ini kan tadi turunannya kan 6x yang kedua tadi. Ini kan kita masukkan ke titik yang satu tadi, hasilnya 6, berarti kan lebih besar dari 0. Kalau lebih besar berarti kan dia, nah ini lebih besar dari 0 kan berarti dia titiknya minimum ya kan. Nah bagaimana kalau untuk titik ini yang tadi kan ada 4 titiknya ya. Nah ini kita masukkan ini dulu, lalu masukkan ini, masukkan titik ini, masukkan titik ini ya. Sekarang kita masukkan titik ini. Nah ini ya 72. Nah berarti lebih besar dari 0 D nya, tidak maksimum dan tidak minimum, berarti bukan ekstrim. Nah ini ya lebih besar dari 0 nih, lebih besar dari 0 berarti dia yang C ya. Kemudian titik apa lagi, titik ini udah ya tadi ya 1,2. Nah sekarang ini tadi ini 1,2 ya, 1,2, kemudian min 1,2 ya, dapatnya sama lebih besar dari 0 juga. Ini juga sama lebih besar dari 0, berarti dua titik itu tidak. Nah titik yang terakhir min 1,2, nah ini lebih kecil dari 0. Nah, cuman kita cek kalau lebih kecil dari 0 apakah ininya itu lebih kecil dari 0 atau tidak. Nah seperti ini ya. Ini kan sama-sama lebih kecil dari 0. Kalau lebih besar dua titik tadi itu sudah nggak masuk. Nah kalau dia lebih kecil dari 0 tapi kita cek ya. Nah tadi kita sudah dapat yang satu minimum, berarti satunya berarti harganya maksimum ya, lebih kecil dari 0. Nah ini kan kalau dia min 6 kan berarti lebih kecil dari 0 ya, maka titiknya adalah maksimum. Nah jadi kesimpulannya maksimum pada titik ini ya, dan minimum pada titik ini. Nah ini ya, minimum pada titik ini ya. Nah kemudian setelah kita dapat ya, ini kan maksimum dan minimum ya. Nah, maksimumnya ini, minimumnya ini, lalu kita masukkan ke soal tadi ya. Jadi F nya itu harganya kita masukkan titik maksimum tadi berapa, sehingga kita dapat harganya maksimum di angka 38 ya. Titik minimum tadi angkanya berapa, sehingga kita dapatkan F nya itu pada titik angka 2 ya. Nah demikianlah contoh soal yang ini untuk titik maksimum dan minimum ya. Mudah-mudahan mahasiswa paham ya apa yang sudah saya jelaskan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.